Pemirsa Berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Terdakwa kasus mutilasi divonis hukuman seumur hidup dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Banjarmasin. Banjir yang merendam sejumlah desa di Kabupaten Banjar mulai surut. Razia kartu vaksin COVID-19, pengendara tidak punya kartu vaksin diimbau untuk ikut vaksinasi. Terdakwa kasus mutilasi berinisial PH divonis hukuman seumur hidup dalam sidang putusan yang digelar di Pengadilan Negeri Banjarmasin Selasa siang. Terdakwa PH terbukti melakukan pembunuhan terhadap korban wanita berinisial RH 33 tahun pada 2 Juni 2021 lalu di TKP Rumah Kosong kawasan Belitung Darat, Banjarmasin Barat. Pria berusia 40 tahun itu membunuh korban dengan cara yang sadis. Kuasa hukum terdakwa RH Muhammad Akbar menyatakan setuju dengan vonis hukuman seumur hidup tersebut. Menurutnya dengan hukuman ini terdakwa HP memiliki kesempatan untuk bertaubat dan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Siapa tahu ke depannya nanti terdakwa istilahnya bertaubat lah dan berkelakuan baik. Tahu. Artinya dalam putusan memang ada keringanan dibanding putusan ya, ya. Di sisi lain, Jaksa Penuntut Umum Radityo Wisno Aji mengaku pikir-pikir dengan hukuman seumur hidup yang telah dijatuhi majelis hakim kepada terdakwa PH. Ya, pada prinsipnya kami selaku penuntut umum menyatakan pikir-pikir, artinya kami memiliki 7 hari untuk menentukan sikap. Tentunya putusan ini akan kami konsultasikan ke pimpinan untuk kemudian mendapatkan petunjuk dari pimpinan. Tapi alasannya mungkin menjadi pikir-pikir itu apakah karena turun dari hukuman mati yang diajukan pada saat tuntutan? Iya, jelas alasan kami pikir-pikir tentu karena turun dari tuntutan kami. Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum menuntut hukuman mati kepada terdakwa PH karena pembunuhan yang dilakukannya sangat sadis. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Rahman melaporkan. Banjir yang terjadi di sejumlah desa Kabupaten Banjar dalam beberapa pekan terakhir kini sudah mulai surut. Sebelumnya sejumlah desa di Kabupaten Banjar terendam banjir dengan ketinggian air berkisar 40 hingga 50 cm. Namun sejak awal pekan lalu debit air banjir mulai berangsur surut dan aktivitas warga sudah berjalan dengan normal kembali. Meski demikian, warga tetap diimbau untuk waspada banjir susulan yang dapat terjadi kapan saja. Mengingat puncak curah hujan tinggi juga diprediksi bakal terjadi pada awal tahun 2022 mendatang. Warga yang pertama jangan panik. Artinya tetap waspada. Terus yang kedua, selalu update informasi pada media massa, media elektronik dan media sosial yang terpercaya terkait kejadian bencana. Nah, yang ketiga, beliau meminta agar masyarakat menyiapkan bahan-bahan pokok dan obat-obatan bagi keperluan masyarakat sendiri. Meski banjir telah menyurut, sebagian jalan di sejumlah kecamatan Kabupaten Banjar masih terendam air dengan ketinggian sekitar 10 cm. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Kota Banjarmasin terancam banjir saat puncak musim hujan yang diprediksi bakal terjadi pada awal tahun 2022 mendatang.
Mengantisipasi ancaman banjir pada awal tahun mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Banjarmasin mulai menyiapkan logistik bantuan. Kepala BPBD Banjarmasin Fahrul Raji menjelaskan, bantuan logistik yang disiapkan untuk mengantisipasi banjir adalah sembako dan obat-obatan. Sembako sudah kita siapkan, ini kan dapur stok kita nih. Nah, jadi itu kita siapkan. Kalau nanti dibutuhkan di dapur umum, ini akan kita keluarkan. Dapur umum kita harapkan nanti ada di semua pos penanganan banjir yang ada di 5 kecamatan. Jadi di setiap titik itu ada nanti di kecamatan, mungkin di kantor kecamatannya kita tempatkan dapur umum dan untuk posko penanganan banjirnya. Terkait dana BTT tadi Pak, berapa total anggaran persiapan menghadapi banjir 2022 kan? Yang saya dengar itu kan informasinya dana BTT ini memang terakhir itu sekitar 5 miliar, itu yang disiapkan. Dan itu kan nanti sangat tergantung kebutuhannya oleh masing-masing yang terkait. Selain menyiapkan bantuan logistik, BPBD Banjarmasin juga telah meminta masing-masing camat dan lurah menyiapkan posko pengungsian dan dapur umum untuk mengantisipasi ancaman banjir awal tahun 2022 mendatang. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Terdakwa kasus mutilasi divonis hukuman seumur hidup dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Banjarmasin. Banjir yang merendam sejumlah desa di Kabupaten Banjar mulai surut. Razia kartu vaksin COVID-19, pengendara tidak punya kartu vaksin diimbau untuk ikut vaksinasi. Mempercepat capaian target vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Banjar, kepolisian setempat menggelar razia kartu vaksin terhadap pengendara. Razia kartu vaksin digelar di depan Mapolres Banjar pada beberapa hari lalu. Pengendara motor langsung diarahkan masuk ke halaman Mapolres Banjar untuk diperiksa kartu vaksin. Pemotor yang tidak memiliki kartu vaksin diimbau oleh petugas untuk mengikuti vaksinasi langsung di tempat jika bersedia. Guna meningkatkan capaian vaksinasi di Kabupaten Banjar. Seperti kita bisa lihat, kita melakukan pemeriksaan kepada pengendara roda 2. Apabila belum pernah melaksanakan vaksin, kami himbau dan kami ajak untuk melakukan vaksinasi yang sedang kami laksanakan di Mapolres Banjar. Razia kartu vaksin ini digelar Polres Banjar untuk mendongkrak capaian target vaksinasi Kabupaten Banjar agar mencapai 70% pada akhir tahun 2021. Saat ini target vaksinasi Kabupaten Banjar masih di angka sekitar 50% dari jumlah penduduk. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Mempercepat capaian target vaksinasi COVID-19, pemerintah Kabupaten Batola menggencarkan kegiatan vaksinasi di sejumlah tempat. Vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Batola digelar di semua kantor kecamatan, balai desa, Makoramil, Mapolsek, hingga puskesmas. Sebagian tempat penyelenggaraan vaksinasi menyediakan hadiah undian perabotan rumah tangga untuk menarik minat warga. Melakukan sesuatu yang menarik bagi masyarakat untuk datang ke tempat vaksin dengan memberikan sesuatu
rangsangan seperti adanya door prize yang akan diadakan di Kecamatan Anjir Pasar ini. Di samping itu juga nantinya pada akhir di tanggal 31 Desember 2001 nanti kami akan membagikan gula 1 kilo kepada masyarakat yang hadir pada waktu itu, di samping pengundian door prize secara keseluruhan untuk Kecamatan Anjir Pasar. Terpantau pada Rabu siang, vaksinasi dosis pertama dan kedua yang digelar di sejumlah tempat di Kabupaten Batola diikuti oleh ribuan warga. Warga mengaku mengikuti vaksinasi COVID-19 untuk mencegah terpapar virus corona dan agar lebih mudah mengurus keperluan serta bepergian. Mudah-mudahan kita umat vaksin ini ya terlindung lah daripada virus-virus yang ada, dan mudah-mudahan nyaman beribadah, nyaman antar kawan juga sekira nyaman kita vaksin apa segala macam, maka diharapkan banyak kepada seluruh lain vaksin juga. Nah, jadi untuk pencapaian vaksin, Desa Anjir Muara Lama ini sudah 60%. Cuman persen kami dari satu kecamatan Anjir Muara ini kami tertinggi orangnya, cuman persen masih belum. Jadi kami di Kecamatan Anjir Muara di dalam urutan 4. Jadi urutan 4 satu Kecamatan Anjir Muara, cuman persen kita 60%. Dibanding dengan kawan-kawan di desa-desa lain tuh ada yang 78%, cuman penduduknya sedikit. Data pencapaian target vaksinasi Kabupaten Batola hingga tanggal 28 Desember lalu berada di angka 61,46%. Dari Kabupaten Batola, Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Warga Desa Sungai Batang, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, mengeluhkan jalan amblas yang dinilai cukup membahayakan bagi pengendara. Padahal sudah hampir selama 5 bulan, jalan berkonstruksi aspal di bantaran sungai tersebut amblas namun belum juga ada perbaikan. Selain itu, kerusakan jalan lintas provinsi itu kini semakin parah akibat abrasi lantaran debit air Sungai Martapura meninggi dalam beberapa pekan terakhir. Saat ini jalan amblas tersebut hanya dipasangi pembatas dari bambu oleh warga sekitar untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Mang, sudah berapa lama Mang jalan ini rusak, Mang? Jalan ini rusaknya sekitar 5 bulan yang telah lewat dah. Jadi sampai ini ada perbaikan dari pihak terkait, atau dari pihak provinsi lah ada perbaikan. Enggak, ini kan banyu naik lagi nih, Mang. Tambah parah lah, Mang. Jadi tambah parah nih, tambah turun lagi tanahnya. Takutnya kalau misalkan banyunya naik terus sampai di jalan, takutnya kan kita nih abrasi habis sudah sedikit banyu. Oke. Pembatas itu siapa yang bikin, Mang? Warga, dari RT juga. Pernah lah kejadian laku tunggal sini lah. Kalau laku tunggal sini lumayan parah, banyak sih Pak. Yang kecebur situ tuh? Kecebur sini sudah banyak. Yang kita kada tahu malam-malam tuh kan ada kurang penerangan lah, artinya diberi penerangan kah dulu sementara kan. Warga berharap pihak terkait segera memperbaiki jalan tersebut sebelum kondisinya semakin bertambah parah dan mengakibatkan kecelakaan. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Terdakwa kasus mutilasi divonis hukuman seumur hidup dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Banjarmasin. Banjir yang merendam sejumlah desa di Kabupaten Banjar mulai surut. Razia kartu vaksin COVID-19
pengendara tidak punya kartu vaksin diimbau untuk ikut vaksinasi. Persiapan menghadapi malam tahun baru 2022, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin mulai menyiapkan ratusan petugas kebersihan yang akan diturunkan di sejumlah pusat keramaian. Kepala Bidang Kabid Pengelolaan Kebersihan dan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin Marzuki menyebutkan, ada sekitar 600 petugas kebersihan yang akan diturunkan pada malam tahun baru mendatang. Ratusan petugas itu terdiri dari petugas pemungut sampah, penyapu jalan, dan pengangkut sampah menggunakan armada truk. Menurutnya, petugas pengangkut sampah dan penyapu jalan akan disiagakan di sejumlah titik, terutama pada tempat-tempat keramaian di seputaran kota Banjarmasin. Demikian juga angkutan truk, supir, pekerja, dan juga pekerja TPA, itu sekitar 600 personel. Nah, dalam kegiatan mereka seperti biasa sebenarnya, cuman ada beberapa yang kita konsentrasikan. Ada tambahan insentif juga nantinya. Nah itu ya memang, karena memang ya petugas kita ini dalam bekerja tidak ada mengenal hari libur, perayaan, dan semacamnya. Ya mereka juga semestinya ya menikmati kan, tapi karena dedikasi mereka tetap bekerja, kita siapkan insentif bagi kawan-kawan petugas. Jadi setiap orang itu kita kasih 100.000, langsung kita transfer ke rekening masing-masing. Volume sampah Kota Banjarmasin mencapai 500 ton per hari pada hari biasa. Diperkirakan volume sampah akan meningkat sekitar 3% pada malam tahun baru mendatang. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Dampak penutupan underpass kilometer 101 Desa Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, membuat ribuan pekerja menganggur. Underpass di kilometer 101 Tatakan, Tapin Selatan ditutup oleh Dirkrimum Polda Kalsel dengan portal dan garis polisi pada 27 November lalu karena adanya dugaan tindak pidana penyerobotan lahan. Kuasa hukum Antang Gunung Meratus AGM, Fernando Siagian menjelaskan, penutupan akses angkutan tambang batubara tersebut sangat berdampak besar bagi pekerja. Menurutnya ada ribuan sopir dan pekerja tongkang yang terdampak sehingga menjadi pengangguran dan tak bisa menafkahi keluarga mereka. Ia pun berharap Polda Kalsel segera membuka underpass tersebut agar para pekerja dapat kembali beraktivitas dengan normal seperti sedia kala. Saat ini juga kami sudah meminta melalui pada kepolisian untuk membuka, bahkan juga bukan hanya kami juga mendampingi juga ketika kami dipanggil di DPRD Tapin maupun ketika kami dipanggil sebagai undangan bersama dengan Bapak Bupati di Tapin, kami meminta juga supaya ini kembali menjadi normal. Kegiatan hauling untuk segera dilakukan kembali normal. Terkait dengan sengketa, kita sama-sama sepakat untuk menyelesaikan secara jalur hukum melalui metode-metode gugatan di pengadilan. Sedangkan sengketa lahan dan dugaan tindak pidana yang menyebabkan jalan tersebut ditutup akan diselesaikan secara hukum di pengadilan. Dari Kota Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan.
berjamurnya alat pancing ikan modern ternyata tidak menggusur keberadaan alat pancing tradisional. Alat pancing berbahan bambu ini tetap diminati oleh para pemancing di Kalimantan, dan usaha pembuatannya tetap berjalan dan cukup menjanjikan. Salah satu sentra pembuatan alat pancing tradisional ini terdapat di Kabupaten Batola, tepatnya di Desa Serapat Lama, Kecamatan Anjir Muara. Usaha pembuatan alat pancing di desa ini ditekuni oleh puluhan petani dan merupakan usaha yang dijalankan secara turun-temurun. Biasanya, para petani ini mulai membuat alat pancing tradisional di saat musim tanam padi usai. Cara pembuatan alat pancing tradisional berbahan bambu ini adalah petani terlebih dahulu menebang bambu yang berumur cukup tua dan berukuran yang sesuai dengan alat pancing. Proses pembuatannya cukup mudah. Bambu yang telah ditebang dibersihkan dari ranting dan daun-daun, kemudian dijemur selama 1 minggu. Bambu selanjutnya dipanaskan di atas api sambil diurut-urut menggunakan kain basah. Pada tahap ini ada teknik khusus yang harus dikuasai. Bila cara atau tekniknya salah, saat diluruskan sambil dibakar, bambu bisa patah atau hangus. Ada juga tekniknya usut-usutannya, nah emang ada yang bisa patah lainnya gitu, nah Kalau ada pas di terlalu panas mungkin juga. Terlalu panas kan angetnya. Harga alat pancing tradisional dari bambu ini berkisar antara Rp120.000 hingga Rp130.000 per ikat. Biasanya, tiap ikat berisi 50 batang. Per ikat. Jual partai ya hitungannya. Kalau satu ikatnya berapa, Bang? Satu ikat tuh kanannya bisa 130, bisa 125, 2.500 kanannya segini. Isinya 50 batang lah. 50 batang. Alat pancing tradisional dari desa Serapat Lama ini memiliki pembeli atau pemesan tetap, yakni para agen penjualan alat pancing tradisional di Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah. Demikian laporan Muhammad Lutfi Darlam dari Batola. Kasus mutilasi divonis hukuman seumur hidup dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Banjarmasin. Banjir yang merendam sejumlah desa di Kabupaten Banjar mulai surut. Razia kartu vaksin COVID-19, pengendara tidak punya kartu vaksin diimbau untuk ikut vaksinasi. Terdakwa kasus mutilasi berinisial PH divonis hukuman seumur hidup dalam sidang putusan yang digelar di Pengadilan Negeri Banjarmasin Selasa siang. Terdakwa PH terbukti melakukan pembunuhan terhadap korban wanita berinisial RH 33 tahun pada 2 Juni 2021 lalu di TKP Rumah Kosong kawasan Belitung Darat, Banjarmasin Barat. Pria berusia 40 tahun itu membunuh korban dengan cara yang sadis
Kuasa hukum terdakwa RH Muhammad Akbar menyatakan setuju dengan vonis hukuman seumur hidup tersebut. Menurutnya dengan hukuman ini terdakwa HP memiliki kesempatan untuk bertaubat dan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Siapa tahu ke depannya nanti terdakwa istilahnya bertobat lah dan berkelakuan baik. Kita tahu. Artinya dalam putusan memang ada keringanan dibanding tuntutan ya, ya. Di sisi lain, Jaksa Penuntut Umum Radityo Wisno Aji mengaku pikir-pikir dengan hukuman seumur hidup yang telah dijatuhi majelis hakim kepada terdakwa PH. Ya, pada prinsipnya kami selaku penuntut umum menyatakan pikir-pikir, artinya kami memiliki 7 hari untuk menentukan sikap. Tentunya putusan ini akan kami konsultasikan ke pimpinan untuk kemudian mendapatkan petunjuk dari pimpinan. Tapi alasannya mungkin menjadi pikir-pikir itu apakah karena turun dari hukuman mati yang diajukan pada saat tuntutan? Iya, jelas alasan kami pikir-pikir tentu karena turun dari tuntutan kami. Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum menuntut hukuman mati kepada terdakwa PH karena pembunuhan yang dilakukannya sangat sadis. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Rahman melaporkan. Banjir yang terjadi di sejumlah desa Kabupaten Banjar dalam beberapa pekan terakhir kini sudah mulai surut. Sebelumnya sejumlah desa di Kabupaten Banjar terendam banjir dengan ketinggian air berkisar 40 hingga 50 cm. Namun sejak awal pekan lalu debit air banjir mulai berangsur surut dan aktivitas warga sudah berjalan dengan normal kembali. Meski demikian, warga tetap diimbau untuk waspada banjir susulan yang dapat terjadi kapan saja. Mengingat puncak curah hujan tinggi juga diprediksi bakal terjadi pada awal tahun 2022 mendatang. Warga yang pertama jangan panik, artinya tetap waspada. Terus yang kedua, selalu update informasi pada media massa, media elektronik dan media sosial yang terpercaya terkait kejadian bencana. Nah, yang ketiga, beliau meminta agar masyarakat menyiapkan bahan-bahan pokok dan obat-obatan bagi keperluan masyarakat sendiri. Meski banjir telah menyurut, sebagian jalan di sejumlah kecamatan Kabupaten Banjar masih terendam air dengan ketinggian sekitar 10 cm. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Kota Banjarmasin terancam banjir saat puncak musim hujan yang diprediksi bakal terjadi pada awal tahun 2022 mendatang. Mengantisipasi ancaman banjir pada awal tahun mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Banjarmasin mulai menyiapkan logistik bantuan. Kepala BPBD Banjarmasin Fahrul Raji menjelaskan, bantuan logistik yang disiapkan untuk mengantisipasi banjir adalah sembako dan obat-obatan. Sembako sudah kita siapkan, ini kan dapur stok kita nih. Nah, jadi itu kita siapkan, kalau nanti dibutuhkan di dapur umum, ini akan kita keluarkan. Dapur umum kita harapkan nanti ada di semua pos penanganan banjir yang ada di 5 kecamatan. Jadi di setiap titik itu ada nanti di kecamatan, mungkin di kantor kecamatannya kita tempatkan dapur umum dan untuk posko penanganan banjirnya. Terkait dana BTT tadi Pak, berapa total anggaran persiapan menghadapi banjir 2022 kan? Yang saya dengar itu kan informasinya dana BTT ini memang terakhir itu sekitar 5 miliar, itu yang disiapkan. Dan itu kan nanti sangat tergantung kebutuhannya oleh masing-masing yang terkait. Selain menyiapkan bantuan logistik, BPBD Banjarmasin juga telah meminta masing-masing camat dan lurah menyiapkan posko pengungsian dan dapur umum untuk mengantisipasi ancaman banjir awal tahun 2022 mendatang. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Zaldi Aryandi beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.